Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan pelajaran PJJ IPA hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bersama Ibu Syahban. Hari ini kita masih membahas topik yang sama, yakni tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun pada pertemuan kedua ini kita akan fokus membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah belajar dengan video ini, siswa dapat mengidentifikasi setiap organ reproduksi baik pada pria atau wanita beserta fungsinya secara tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis dengan benar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Ada dua jenis, yakni pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang terkait dengan sistem reproduksi adalah meiosis. Ciri pembelahan meiosis yang paling mendasar terkait dengan sistem reproduksi adalah betul sekali berperan pada proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet, terutama pada saat mereduksi jumlah kromosom. Di mana pada sel induk yang awalnya 2N atau diploid menjadi atau menghasilkan sel anakan yang N atau haploid. Kalau pada reproduksi manusia, sel kelaminnya adalah yang dibentuk. Nah, ini adalah sel sperma, sel kelamin pada jantan. Dan satu lagi, sel telur atau ovum, tepat, yaitu sel kelamin pada wanita. Nah, tentang di mana dihasilkan, bagaimana diproduksinya akan kita bahas atau cermati videonya. Jadi akan Ibu bagi dua ya videonya, video tentang organ reproduksi pria dan video tentang organ reproduksi wanita. Yuk, mari kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana dan di mana sel sperma dihasilkan. Nah, sistem organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yakni organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ luar reproduksi pria. Yang pertama, penis. Nah, ini. Penis ini strukturnya berupa otot-otot dan tidak ada tulang di penis ini. Fungsinya tempat mengeluarkan urin atau air kencing dan sperma. Pada bayi laki-laki maupun pada anak-anak yang belum dihitan, itu ujung-ujung penisnya terdapat lipatan-lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce atau preputium. Nah, ujung lipatan inilah atau kulup inilah yang dipotong pada saat dihitan. Kenapa sih perlu dihitan? Karena kalau tidak dihitan itu akan tumbuh atau akan sebagai tempat dari bakteri atau mikroorganisme atau kuman sehingga menyebabkan penyakit. Untuk itu perlu dihitan, karena dengan dihitan bisa mengurangi risiko kanker penis, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, dan mengurangi risiko terinfeksi penyakit seksual. Itu yang pertama ya. Yang kedua, organ luar yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini adalah kantung. Nah, kalau dari luar itu tampak seperti kulit-kulit yang mengkerut. Kantung yang di dalamnya terdapat testis atau buah zakar. Fungsi skrotum ini apa sih seperti kulit-kulit mengkerut itu? Untuk menjaga suhu testis. Jadi sekali lagi, organ luar reproduksi pria itu dua, yakni penis dan skrotum. Selanjutnya
yang akan kita bahas adalah organ bagian dalam pada reproduksi pria. Pertama, testis. Testis ini setiap laki-laki memiliki sepasang atau 2 buah testis yang disebut atau nama lainnya buah jakar. Apa fungsi testis ini? Memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Nah, untuk pertama kali produksinya sel sperma itu adalah anak laki-laki sekitar usia 10-14 tahun yang sudah mengalami mimpi basah. Berarti pada saat itu produksi sel sperma yang pertama kali dibentuk ya atau dibuat. Nah, apa sih fungsi daripada hormon testosteron? Hormon testosteron ini fungsinya merangsang perubahan fisik dari seorang anak laki-laki atau istilah lainnya merangsang pertumbuhan ciri sekunder. Contohnya apa? Misalnya tumbuhnya rambut di bagian tertentu, tumbuhnya kumis, kemudian dada semakin membidang, suara membesar, kemudian otot-ototnya menjadi lebih kuat, dan meningkatnya aktivitas daripada kelenjar minyak dan keringat, sehingga biasanya lebih cepat muncul jerawat dan bau badan. Nah, laki-laki yang sudah mulai muncul pada usia-usia 10-14 tahun itu biasanya disebut sebagai masa-masa pubertas, ya, gitu. Kemudian, organ dalam reproduksi pria itu selain testis juga terdapat 3 saluran. Yang pertama saluran epididymis. Yang mana epididymis itu? Nah, ini yang bentuknya seperti koma. Nah, koma yang menempel di testis. Fungsinya untuk apa? Sebagai saluran tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi setelah sperma di sini dibentuk, dialirkan ke epididymis ini, disimpan. Nah, selanjutnya setelah epididymis itu ada uretra. Yang mana uretra? Ini uretra di bagian merah. Uretra ini adalah saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Jadi kalau pada reproduksi pria, saluran tempat keluarnya urin, air kencing dengan sperma itu satu saluran. Nah, di sini. Nah, ini yang berasal dari yang abu besar ini itu adalah kantung kemih. Kalian sudah belajar di kelas 8 tentang sistem ekskresi. Nah, di sini ini bersamaan. Dan yang ketiga, saluran vas deferens. Jadi sebelum ke uretra tadi, setelah dari epididymis, sperma itu akan dialirkan masuk ke saluran vas deferens. Vas deferens terus nanti ke uretra. Jadi vas deferens itu adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Tuh, ya. Jadi ada testis dan ada 3 saluran pada organ dalam reproduksi pria. Selain saluran juga terdapat kelenjar. Apa sih kelenjar? Kelenjar itu adalah bagian atau untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan sel sperma. Ada 3 kelenjar pada organ dalam reproduksi pria. Pertama, vesicula seminalis. Fungsinya untuk apa si vesicula seminalis itu? Yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Yang posisinya ada di belakang kantung kemih. Ini yang besar ini kantung kemih. Nah, ini vesicula seminalis. Fungsinya untuk apa? Menghasilkan getah atau cairan yang bersifat basah. Cairan tersebut mengandung apa saja? Ada fruktosa, ada hormon prostaglandin, dan protein pembekuan yang diperlukan oleh sperma.
Cairannya bersifat basah kenapa? Dapat menetralkan cairan urin yang bersifat asam. Kemudian karena nanti sebenarnya kan nanti si sperma itu masuk ke uretra. Di sini ada urin. Nah, kalau ada cairan ini, urinnya akan jadi netral, tidak merusak sperma. Fruktosa ini semacam gula sederhana, fungsinya sebagai sumber energi untuk sperma. Kemudian hormon prostaglandin untuk merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi, dan protein pembekuan untuk membekukan. Selanjutnya kelenjar berikutnya yang ini adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat kebalikannya dari vesicula seminalis, cairannya bersifat asam, dan cairannya itu mengandung asam sitrat, enzim pepsinogen, lisozim dan amilase, serta seminal plasmin. Nah, kalau untuk asam sitrat itu sama untuk energi, seminal plasmin itu untuk antibiotik, dimana untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Dan yang ketiga, kelenjar pada reproduksi pria itu ada Cooper atau bulboretra. Fungsinya menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah untuk menetralkan urin dan melindungi agar sperma tidak mudah rusak. Jadi, nah ini ada 3 kelenjar, ini vesicula seminalis, ini prostat, dan ini bulboretra atau Cooper. Semua lihat salurannya, ini dari uretra, sini urin dari kantung kemih, ini sperma, vesicula seminalis semua keluar. Baru di sini uretra dan sel sperma dan urin. Tuh. Oke. Itu untuk organ dalam reproduksi pria. Nah, jadi sehingga sperma yang dikeluarkan dari testis akan bercampur dengan cairan-cairan yang dikeluarkan oleh 3 kelenjar tadi. Dari cairan yang dikeluarkan oleh vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, cairan yang sudah bercampur antara sperma dengan cairan dari 3 kelenjar tadi itu disebut dengan air mani atau cairan semen. Volume semen yang dikeluarkan sekali dikeluarkan itu sebanyak 2,5 sampai 5 ml. Dan tiap 1 ml mengandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Tapi akan hanya ada 1 sel sperma yang membuahi sel telur. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini juga masih struktur organ reproduksi pria, tapi dalam gambar melintang. Jadi soalnya itu tidak hanya melulu gambar yang tadi, ada juga gambar yang seperti ini. Jadi ini harus kalian pahami juga, ya, bentuk gambar dari sel, bentuk sistem reproduksi pria. Nah, ini di dalam testis itu ini bagian dalamnya itu terdiri dari tubulus seminiferus. Oke, itu untuk organ reproduksi pada pria, baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau tahapan proses pembentukan sperma. Istilahnya spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma. Nah, ini tadi sperma itu dibentuk di testis. Nih, testis bagian dalamnya seperti ini. Ini ada saluran-saluran yang disebutnya tubulus. Namanya tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah sel sperma dibentuk. Ini bagian, ini kan animasinya ya. Nah, ini gambar yang sebenarnya, foto citranya.
spermatogonium jadi spermatosit primer. Karena dia mitosis, maka masih sama 2N. Dari spermatosit primer kemudian membelah secara meiosis. Untuk meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Di sini sudah ada pengurangan menjadi N. Dari spermatosit sekunder mengalami pembelahan lagi, yaitu meiosis kedua menjadi spermatid. Nah, ini spermatid. Nah, di sini spermatid ini akan berdiferensiasi atau ada pembentukan menjadi spermatozoa. Nah, ini spermatozoa akan jadi sel sperma. Jadi hasil dari spermatogenesis ini dari spermatogonium akan menghasilkan 4 jenis spermatozoa. Tolong dipahami ya, mulai dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid dan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Itu. Nah, kita bahas tentang struktur sperma. Ini sperma itu seperti ini, terdiri dari kepala. Di dalam kepala itu mengandung akrosom. Nah, ini akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memecah membran dari sel telur. Jadi agak runcing, jadi bisa nancep di sel telurnya. Bagian kedua dari struktur sperma adalah leher. Di leher ini terdapat mitokondria, penghasil energi untuk pergerakan dari sperma. Dan yang ketiga bagian ekor yang disebut flagellata. Flagel. Fungsinya sebagai alat gerak. Bagaimana pergerakan sperma? Kita lihat nih ya. Dari pergerakan sperma seperti putaran dayung perahu. Nah, ini sel telur. Sel telur sperma. Mungkin itu pembahasan tentang organ atau sistem organ pada pria. Selanjutnya, catat materi penting dari video pembelajaran ini di buku catatanmu, kemudian isi LKPD di live worksheet, dan kembali tonton video berikutnya tentang sistem organ reproduksi